Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma fi rizqan thayyibah wa amalan taqabbala. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Ya Allah, beri kemudahan ya kami karena kondisi pandemi yang seperti ini menyulitkan buat kami semua. Ya, anak-anak, kita bertemu kembali dalam suasana yang ini ya, macam-macam ya. Mungkin masih ada yang kegerahan di tempat antum. Saya kemarin di Surabaya ada sedikit hujan ya, bahkan di ini apa yang menumbangkan ini apa itu, kemudian di apa di Surabaya beberapa tidak mendapatkan hawa yang dingin ya. Mungkin di tempat antum masih panas atau macam-macam ya, atau mungkin sudah hujan ya. Semoga kita apa tidak apa ya, maksudnya kita tetap bersyukur dengan kondisi yang seperti ini ya. Kita tidak mundur ya, tidak mengeluh, karena insya Allah yang kita rasakan ini tidak seberapa ya, masih enak, masih nyaman dibandingkan dengan pendahulu-pendahulu kita waktu dahulu. Ya, ini akan saya coba share beberapa apa itu RPP yang sudah terkirim. Nanti yang lain yang belum saya tampilkan nanti silahkan eh, mengirim ya, atau mungkin bisa perbaikan, ada perbaikan kalau mungkin ada yang bisa diperbaiki. Coba saya share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada punya teman. Saya ambil ini coba. Nah, ini untuk melihat sini ya. Ada ya, siapa ini? Menulis rancangan perencanaan pembelajaran, ditulis untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching ya, dasar pengajar. Kemudian penulisnya adalah Sabto ya, para Sabto. Dan NIM-nya, kemudian ini halaman sampul ya, covernya Surabaya ya, Setiali Surabaya. Ini isi ya, di awal selalu seperti ini ya, RPP. Kemudian kadang-kadang itu di sini ditambah singkatannya RPP gitu ya, kadang-kadang ya, tapi tidak perlu ya, karena sudah dijelaskan di atas, tidak perlu ya. Kemudian di sini satuan pendidikannya SD, SMP, SMA-nya di sini yaitu SMP Islam Terpadu Darussalamah Lubuk Linggau. Oh, jauh ya. Kemudian mata pelajarannya yaitu Nahwu kelas 7 semester 1. Materi pokoknya isim ditinjau dari jumlahnya ya. Kemudian pertemuan ke-5 ya, 1 2 3 4-nya sudah terlewat ya. Kemudian alokasi waktu 45 menit. Nah, ini berarti 1 jam pelajaran tuh kalau SMP bukan 45 ya, Saudara Sabto ya. Kalau SMP adalah 40 menit, SD 35 menit. Kalau ini SMA ya, SMA 45 menit. Jadi diperbaiki. Kemudian biasanya di sini nggak mungkin kita hanya satu kali 45 menit, nggak mungkin ya. Kita biasanya di sini
eh, 3 kali atau minimal 2 kali. 2 kali 45 menit, jadi sekitar 90 menit. 1 kali pertemuan itu hanya 40 menit ya. Jadi nanti antum coba dirubah ini. Mungkin bisa sampai apa? 2 kali pertemuan, 2 kali tatap muka, berarti 2 kali 45 atau 2 kali 40 atau 3 kali pertemuan berarti 3 kali 40 ya untuk SMP 40 menit ya dirubah lagi. Kemudian di sini ini selalu di awal seperti ini ya, kompetensi inti ya, kemudian adalah KI 1 sampai KI 4. Ada yang bertanya apa bedanya KI dengan KD ya. Kalau KI itu nanti hampir semua bidang studi SD sampai SMA itu memuat aspek atau sudut pengembangan atau sudut penilaian atau sudut pengajaran yang harus kita sampaikan kepada siswa ya. Jadi ini bukan materi, ini berarti aspek yang harus kita sampaikan. Beberapa di sini aspek yang KI 1 itu adalah religi, yang KI 2 itu adalah sikapnya ya, pengembangan karakter atau sikap atau soft skill ya. Ada yang membahasakan soft skill itu karakter ya atau sikap. Kalau ini yang KI 3 itu adalah tentang kognitifnya, kecerdasan berpikirnya, ya. Yang keempat, yang KI 4 itu adalah tentang psikomotor atau keterampilan fisiknya. Ini sama, ya. Kemudian kemudian dimunculkan KD-nya, ya. Setelah KI, KD. Nah, KD itu berdasarkan apa? KD itu berdasarkan silabus, ya. Silabus yang sudah dicetak oleh pemerintah. Kita hanya mengambil saja, memakai saja. Di sini ya, ini sudah saya katakan tidak usah ditampilkan ya. Jadi ini dihilangkan ya, ini ya, sedangkan juga. Kemudian tapi langsung di sini KI KD 3.1, KD 4.1 langsung. Jadi memang tidak ada 1 2, langsung di sini 3 dan 4. Ini karena KD 3.1 itu dia mengambil alamatnya ini itu dari silabus ya. 3.2 nanti ada 3.3 itu ada dari silabus. Jadi bukan urutan kita menulis ya, bukan urutan kita menulis seperti kita menulis makalah atau kita menulis skripsi di atasnya harus 1 ya, kemudian 2, kemudian baru 3 ya. Tidak. Ini karena di sini adalah alamat atau KD, nomor KD yang sudah dilakukan di silabus ya. Kemudian di sini indikatornya ya. Ada apa? Kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa. Apa kemampuannya? Jadi di sini yaitu memahami isim ditinjau dari jumlahnya atau jenisnya. Nah, di sini adalah cara tanda-tandanya, indikatornya atau alamatnya. Kenapa kok dibuatkan indikator untuk melihat atau untuk mengetahui ya sebagai pengamatan kita ya. Di sini jadi misalkan amanahnya yaitu bahwa kita diharuskan mengajarkan kepada siswa agar mereka memahami isim ya. Ditinjau dari apanya? Ditinjau dari jenisnya. Maka di sini apa tanda-tandanya dua? Dia sudah mampu ya memahami isim itu dari yaitu perbedaan antara isim ditinjau dari jenisnya. Ya ada beda-bedanya, dia bisa membedakan ya. Kemudian dia bisa memahami jenis isim ditinjau dari entar, kok ada sama ya? Oh, perbedaan isim terus jenisnya isim. Oh, jenisnya. Perbedaannya dan jenisnya. Ya, silakan ya nanti di apa? Indikatornya di kreatif sendiri ya. Yang intinya adalah sebagai tanda-tanda atau alamat atau ciri-ciri bahwa anak tadi sudah mampu memahami ya, memahami macam-macam atau jenis-jenis isim. Ini silakan dikreasikan. Yang minimal 2, 3 boleh. Kemudian yang 4, yang ini adalah mendemonstrasikan ya, mendemonstrasikan yaitu tentang keterampilan psikomotorik, keterampilan menggunakan fisik
Isim ditinjau dari jenisnya. Bagaimana mendemonstrasikan bagaimana? Menjawab soal tentang isim, ya. Kemudian membuat jumlah mufidah, ya. Disuruh kasih serangkaian pertanyaan atau tugas, boleh ditulis atau mungkin ke depan ya, di papan, membuat jumlah mufidah atau menjawab, ya. Kemudian di sini mengelompokkan isim ditinjau dari jenisnya, ya. Ya, mungkin isim mufrad, mungkin isim apa? Jamak, ya. Jamak taksir, ya, isim macam-macam ya. Kemudian setelah ini kemudian kita lanjutkan ke tujuan. Tujuan itu biasanya copy paste dari ini, ya. Copy paste dari indikator. Coba dilihat sini. Copy paste indikator diperhatikan di sini. Ini ya, kalau tujuannya indikatornya 5, ini 5, maka di sini juga 5. Nah, untuk melihat di sini. Memahami perbedaan isim ditinjau dari jenisnya. Memahami jenis-jenis isim ditinjau dari jenisnya. Menjawab soal tentang isim. Kalau tujuannya jangan menjawab ya. Apa ya tujuannya? Kalimatnya gimana ini? Kalau menjawab itu kan eh, apa? Responnya. Tapi bukan itu yang di tujuannya bukan ini. Tujuannya itu ini. Seperti memahami, mampu membedakan, ya seperti ini ya. Membuat jumlah mufidah, mengelompokkan isim, mampu memahami, mampu membedakan, mampu mengidentifikasikan, ya itu tujuannya. Kalau menjawab itu bukan ya. Jadi di sini indikatornya itu diganti ya, kalimat juga bukan ini. Mampu menjawab, nah, jangan ya. Mampu mengidentifikasikan, nah misalnya seperti itu ya. Karena ketika dia menjawab, ketika dia sudah harus punya kemampuan awal. Sebelum dia menjawab kan dia bisa punya kemampuan awal ya, bisa membedakan atau mengidentifikasikan atau bisa apa mengetahui ciri-cirinya ya, ya seperti itu ya. Jadi ini kayaknya harus diperbaiki ya, yang menjawab ini ganti. Ya, jadi mungkin bisa diganti dengan siswa mampu mengidentifikasikan tentang isim. Nah, identifikasi itu nanti terserah mau dia dikasih pertanyaan lisan atau dia dikasih pertanyaan tulis, itu akhirnya dia bisa menjawab. Ya, mampu menjawab dengan baik ya. Jadi diganti aja dengan identifikasi ya ini ya. Ya, Saudara Sabto ya. Kemudian lanjut lagi. Ya ini memang ini copy paste dari indikator ya, indikatornya 5, maka di sini juga copy paste-nya 5. Ya, ini perhatikan berikutnya adalah Afwan Ustaz, ya, kenapa? Ustaz, Kenapa? mau tanya Ustaz, Iya, silakan, silakan. apa boleh pada kompetensi dasar 3 dan 4 diberikan masing-masing 2 indikator Ustaz? Syukran Boleh, Ustaz. boleh, afwan, afwan. Boleh. 2 ini boleh, ini 2 boleh. Minimal 2. Ini 3 bagus, nggak apa-apa. Minimal 2. Kalau satu gimana, Zat? Kalau 1, kasih terus sedikit. Tambahi, tambahi. Berarti minimal 2, Zat ya? Iya, Minimal 2. minimal 2 ya. Ini loh, antum kan sudah saya kirim ini taksonomi belum. Taksonomi belum itu kan ada 6 tingkatan kognitif C1 sampai C6. Itu kan nanti kan bisa dijadikan sebagai patokan. Jadi antum tinggal mengubah kata kerjanya saja. Di sini misalkan C2, di sini adalah C3. Kan gitu. Ya kan? Ada kan sudah saya kirimkan. Sampai yang belum. Ada Ustaz. Nah, silakan. Jadi diganti ininya aja. Memahami yang lebih tinggi dari memahami apa? Mengidentifikasikan gitu. Yang lebih dari mengidentifikasikan misalkan apa? Apa gitu. Jadi ada di C1 sampai C6 di taksonomi belum. Iya, iya, jasur lahir. Jadi pertanyaannya bagus ya, jasur lahir. Itu apa? Untuk kita berlatih ya. Karena ketika nanti kita membuat pertanyaan, sama panduan kita adalah taksonomi belum. Jangan pertanyaan langsung susah, tapi harus dari yang mudah sampai susah.
untuk anak didik kita ajar ya, untuk kita ajar. Lain halnya ketika eh, lain halnya ketika Gimana? iya iya Hutan. Gimana? sebentar. Simpan. Itu. Ya, apa ini cara nyebutnya nggak gimana nih? Torik ya. Torik anaknya tolong Torik. dikondisikan. Torik ya. Kenapa Ustaz? Apa Ustaz? Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ikut belajar. Semangat terus Torik. Iya, alhamdulillah ya. Ya, biar nggak pusing, Pak, nggak tegang ya, terlalu fokus ke ini apa kotaknya HP-nya itu ya, sambil mengasuh anaknya, nggak apa-apa, insya Allah. Ya, ini ya, jadi tadi ada yang tanya satu, jangan ya, dua atau tiga. Panduannya yaitu pakai taksonomi belum. Ya, nah, kemudian ininya 5, ininya tinggal kayak paste dibawa ke tujuan, dibawa ke sini. Nah, ini ya. Nah, di sini. Ini model yang baru boleh satu kalimat panjang, ya. Tapi saya senang ini, saya senang yang pakai gini. Dirinci, jadi jelas. Seperti kita menyimpulkan kalau antum habis apa membahas kajian ya, bahas kajian karena ada kesimpulannya kan dibuat ini apa satu apa dua apa gitu kan, jadi lebih enak ya, gitu ya. Ya, kemudian kita ke ini materi pembelajaran. Ya, ini yang saya mau ngomong bahwa normalnya memang ada 3 jenis materi. Tuh banyak banget, banyak sekali ya. 3 materi itu apa saja? Untuk yang reguler, reguler itu yang umum biasa, untuk yang remedial, untuk yang mengulang, dan untuk yang enrichment atau pengayaan. Tapi di sini saya tidak minta tiga-tiganya, cukup satu saja yang reguler. Karena dulu memang asalnya hanya reguler, ya. Cuman yang baru itu diminta untuk yang enrichment atau pengayaan. Ya. Apakah nanti antum ketika mengajar di lembaga akan membuat tiga-tiganya? Ya belum tentu, ya. Paling yang diminta ya cuman yang ini aja, yang reguler aja, yang umum, ya. Dalam pelaksanaannya nanti ketika ada yang remedi ya diulang seperti biasa tanpa harus mengganti RPP. Ya, ini saya cuman normatifnya di peraturannya seperti itu. Tapi pada kenyataannya insya Allah tidak sulit ya, karena membuat RPP itu berat, insya Allah kita tidak dibebani ya. Kalau terlalu berat dibebani, kapan kita ngajarnya ya? Kita hanya disibukkan hanya dengan urusan administrasi ya, hanya membuat RPP ya. Kita nggak bisa fokus karena utama kita sebagai pengajar itu mengajar ya. Termasuk bagian ini memang adalah bagian perencanaan ya. RPP itu adalah bagian dari perencanaan, adalah kemampuan pedagogik termasuk ya, mampu merencanakan. Ya, tapi memang insya Allah tidak sampai mengurangi proporsi kita untuk mengajar. Ya, jangan sampai kita lebih banyak membuat RPP, lebih banyak mengurus administrasi, sementara mengajarnya terlalu sedikit. Ya, tidak bisa, tidak boleh. Dulu waktu zaman sebelum K13 itu, walaupun kepala sekolah wajib mengajar. Dulu waktu zaman masih K13 awal-awal itu, walaupun kepala sekolah wajib mengajar. Malah minimal 6 jam pelajaran. 6 jam pelajaran itu berarti ya seminggu ada 6 jam ya, dibagi ya mungkin Senin 2 jam, Selasa 2 jam, Rabu 2 jam, Kamis Jumat sudah nggak ngajar ya. Dulu minimal mengajar. Karena memang tugas guru pertama itu yang utama itu mengajar. Kepala sekolah, jadi wakil kepala sekolah itu kan tugas tambahan. Antum jadi kurikulum, jadi bendahara, jadi hubungan masyarakat ya, jadi apa? Jadi sarana prasarana itu tambahan saja. Tapi tugas utamanya yaitu mengajar.
Nah, ya, sekarang mungkin yang saya dengar itu yang terbaru itu boleh tidak mengajar kepala sekolah karena dibebani dengan urusan administrasi, ya urusan administrasi yang banyak itu tadi itu, ya gitu ya. Jadi kayaknya yang sekarang itu boleh tidak mengajar kepala sekolah. Yang terakhir ini, lanjut ya. Ini pembahasan materinya yaitu apa ini? Lisan dan tulisan tentang pasal kedua, isim ditinjau dari jenisnya. Al-faslu tsani. Ini apa? Al-ismu bin nadari ila apa? Nau'ihi ya, dari jenis-jenisnya. Ila nau'ihi. Isim mudzakkar, kemudian isim apa? Muannas ya. Kemudian apa lagi ini? Bawahnya ya, berarti ya, macam-macam ini. Macam-macam ini materinya saya rasa ini disampaikan di sini, ditampilkan di sini. Kalau tidak terlalu banyak bisa, ya. Ini nggak terlalu banyak, ini bisa, ya. Tetapi biasanya kalau cuman ini segini ini kurang, ya, kurang. Ya, Saudara Sabto ya. Kayaknya ini kalau untuk satu kali pertemuan, iya betul bisa. Tapi dalam kenyataannya kan tadi saya katakan kita tidak mungkin hanya satu kali pertemuan, ya. Artinya hanya 1 jam tatap muka. Biasanya 2 jam tatap muka atau 3 jam. Jadi 2 kali 40 atau 2 kali 30, 2 kali 40 atau 3 kali 40. Ya, biasanya ini materinya di sini kurang ya. Biasanya ya. Tambahkan boleh, ya. Tambahkannya boleh di sini, tetap di sini tambahkan di bawahnya atau ditaruh di belakang sebagai lampiran, ya, atau sebagai lampiran. Tapi karena kita di sini berlatih, kita apa? Tidak apa ya? Saya tidak memberatkan karena di sini kita hanya berlatih. Saya rasa ini sudah cukup, ya, cukup ini, ya. Yang penting nanti apa? Materinya sudah antum tampilkan, yang penting itu. Kemudian ini nanti membantu ketika kita membahas tentang format penilaian ya, tentang format penilaian. Di format penilaian nanti ada KI3, KI4, ya ini yang kita gunakan ya. Ya materi ini yang kita gunakan. Jadi nanti di sini kita akan bisa membuat pertanyaan, misalkan di sini ya. Tadi disebutkan ada berapa jenis isim gitu kan. Ya, ada isim mudzakkar, ada isim muannas. Mudzakkar berapa? Ada dibagi berapa gitu ya. Muannas dibagi berapa gitu. Ini nanti sudah jadi apa pertanyaan untuk untuk penilaian di KI3 dan KI4. Yang paling gampang penilaian KI3, tinggal membuat pertanyaan dari isi atau materi yang kita sampaikan. Ya agak berat itu KI4 karena pertanyaannya bersifat khusus yaitu untuk membangkitkan kemampuan psikomotorik, membangkitkan kemampuan fisik. Itu yang agak berat. Biasanya pakai performa atau tampilan. Jadi nanti di sini mungkin untuk KI4 misalkan judulnya apa? Penilaiannya siswa mampu menulis atau menjawab atau mampu menyusun ya, menyusun apa yang tadi atau membedakan beberapa isim-isim ya di depan kelas misalnya gitu ya. Di depan kelas di papan dia mampu menyebutkan atau menuliskan atau mungkin ini apa menjelaskan di depan teman-temannya ya, itu kan kemampuan psikomotor. Kalau ketika dia di meja, dia menjawab dengan benar itu masih masuk ke yang kemampuan ranah kognitif. Ya, ini sebagai sumber untuk penilaian di KI di terakhir ya, di RPU terakhir untuk KI3 dan KI4. Ya, kita lanjut di sini adalah metode pembelajarannya ya, komunikasi, induksi, teknik memberikan contoh, pengelompokan, menganalisa dan tanya. Ada induksi, ada deduksi ya. Coba yang induksi, deduksi dipahami ya, ada perbedaan ya.
Kalau induksi itu dari khusus ke umum ya. Kalau deduksi itu dari umum ke khusus. Coba dipaham, dicari pemahamannya. Ya, induksi itu di apa jenenge? Banyak contoh dulu, setelah contoh-contoh baru kemudian dibuat kesimpulannya, dibuat rumusannya. Oh, berarti isim itu jenisnya ini. Tapi sebelumnya disampaikan contoh-contohnya itu induksi ya. Kalau deduksi kebalikannya. Deduksi itu kita membuat rumusan dulu, kita mengidentifikasi dulu jenis-jenisnya isim, kemudian baru kita berikan contoh-contoh ya. Diperbanyak contohnya di akhir. Itu berarti yang deduksi. Kalau induksi justru contohnya disampaikan dulu agar anak-anak itu mencoba untuk mengambil persamaan dan perbedaan masing-masing untuk dia bisa mengidentifikasi, membuat ciri-cirinya. Ya itu ya. Nanti silakan dikembangkan. Ini kita sebagai guru boleh atau sebisa mungkin mengubah banyak variasi-variasi belajar supaya tidak membosankan siswa kita. Nah, ini kemudian sumber belajarnya yaitu Muhtarat, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab ya. Ya, kemudian di sini media belajarnya spidol, papan tulis, buku ajar, menghapus ya. Spidol, papan tulis, buku ajar, menghapus. Ya, boleh, nggak apa-apa. Ya, kalau nanti misalkan ada teman-teman yang menggunakan proyektor ya untuk menggunakan audio visual atau macam-macam silahkan. Ya, ini hanya masalah format. Dalam prakteknya nanti antum lebih banyak paham ya. Kalau di praktek nanti apa yang antum praktekkan itu banyak sekali memberikan informasi, meningkatkan kemampuan ketimbang hanya ketika teori di kuliah, bangku kuliah dulu ya. Ini lanjut. Langkah-langkahnya ini pendahuluan ya, mengucapkan salam, kemudian mengajak berdoa serta memulai pelajaran, kemudian menanyakan kabar siswa, ya ngecek dalam serta siswa. Ya di sini kalau kita dapati ada siswa yang nggak datang, mungkin karena sakit ya, kita juga mengajak teman-teman siswa lainnya untuk mendoakan ya, untuk menumbuhkan rasa empati. Ya itu dari sisi apa? Dari sisi kita, dari sisi agama memang sangat dianjurkan ya untuk selalu mendoakan saudaranya atau temannya yang kondisi sakit berhalangan. Pendidik mengulang sedikit pelajaran kemarin ya, ya. Jangan mengulang sedikit ya, nggak usah pakai sedikit ya, mengulang pelajaran kemarin gitu aja. Itu namanya adalah pretest. Pretest dia hanya untuk mengukur ya, ya mengulang sedikit. Bolehlah terserah, nggak usah dirubah nggak apa-apa ya. Tapi artinya masalah ini masalah kualitas. Masalah kualitas itu sedikitnya berapa kita tidak tahu. Makanya kalau misalkan dihapus kayaknya lebih enak. Mengulang pelajaran kemarin mengulang yang dimaksud ini di pendahuluan itu berarti tidak banyak ya. Paham insya Allah mengulang itu tidak terlalu banyak karena bukan intinya. Intinya di sini. Ya, ya tidak apa-apa, ditulis gini aja nggak apa-apa. Kemudian kita masuk ke inti. Di sini ada pakai apa ini? Mendidik, meminta peserta menuliskan nama. Oh ya, ini bukan yang metode sains ya, bukan yang melihat, membaca, menanya, mengumpulkan, mengkomunikasikan, bukan ya. Ya ini boleh. Yang sekarang ini seperti ini boleh. Tidak diharuskan seperti K13 yang sains itu tidak sembarang sekarang. Yang pernah saya katakan pakai eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi juga boleh ya. Silahkan. Ini pakai ini juga masalah. Tidak masalah. Meminta menuliskan nama benda, meminta peserta untuk mengamati perbedaan antara keduanya ya, boleh. Bagus bagus ya. Kemudian ya, kemudian di penutup
Ya, jangan lupa kesimpulannya ada enggak di sini. Ringkasan ini ya, menjaga ringkas. Gambaran yang pelajari. Nah, sebentar. Pendidik mengajak menunjuk salah satu peserta didik untuk menjelaskan materi yang telah disampaikan secara ringkas. Menunjuk salah satu. Kenapa harus salah satu ya? Kan ini kan di akhir pembelajaran biasanya kesimpulan. Kesimpulan kan biasanya dibuat serentak. Coba dilihat dulu ya. Pendidik menunjuk salah satu peserta ini tujuannya memang untuk feedback ya. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran tadi itu telah diserap oleh siswa. Tapi kalau salah satu kayaknya satu ini kurang bisa mewakili kondisi kelas ya. Kalau bisa jangan satu, beberapa mewakili. Jadi antum sudah bisa mengukur anak yang pandai ada di kelas itu berapa, anak yang biasa, yang normal berapa, dan anak yang slow atau slow learner atau yang tidak terlalu pandai itu berapa. Kan biasa kita sudah paham. Nah, itu masing-masing bisa mewakili, menjawab, sehingga kita mendapatkan informasi yang menyeluruh ya. Kalau ini kebetulan salah satu kebetulan anak yang pandai misalkan, ya dia bisa menjawab dengan baik. Akhirnya kita anggap, oh berarti apa materi yang kita sampaikan, oh sudah diserap dengan sempurna. Padahal belum tentu seluruhnya mampu menerima, karena ada beberapa anak yang slow learner yang tidak begitu cepat menerimanya, masih belum paham. Tapi kita nggak ngerti karena jawaban tadi diwakilkan kepada anak yang pandai. Nah, gitu ya. Jadi kalau bisa jangan satu ya, atau beberapa perwakilan masing-masing berapa 3 4 atau 3 atau 4 anak untuk mewakili apa sebaran ya, sebaran kecerdasan atau sebaran kognitif dari masing-masing siswa. Ya, menjelaskan. Kemudian pendidik mengoreksi apa yang disampaikan peserta didik ini. Ini biasanya kalimatnya enggak gini. Nggak usah pakai apa. Pendidik mengoreksi penyampaian ya, atau mengoreksi jawaban boleh. Pendidik mengoreksi jawaban atau respon dari peserta didik. Ya, itu ya. Jangan bukan ini. Ya. Kemudian pendidik memberikan gambaran apa yang akan dibacakan pada ini benar ya, memberikan tugas untuk dibaca untuk pertemuan yang berikutnya. Ini. Tapi di sini ini sebenarnya kan kesimpulan ya. Ini mungkin maksudnya membuat kesimpulan yang ini poin 1 2 ini. Ya, yang sudah coba coba ditegaskan lagi untuk Saudara Sabto ini ya. Oke. Kemudian ini adalah penilaiannya. Ya, ini langsung lisan ini untuk apa ini? Penilaian ini untuk KI 3 ini ya. Jadi di sini tulis penilaian 3 titik gitu ya. Ditulis langsung sini. 3.1 misalkan. Jadi bukan satu ya. Ini bukan satu, ini huruf ini ya. Huruf harus terakhir ini. Setelah H mungkin I. Ini coba ini apa ini? Ini H ya. Ini I. Ya betul, ini penilaiannya. Ini I betul. Ya, tapi di sini di situ dituliskan K 3.1. Artinya kita sedang membahas penilaian kognitif ya, kognitif 3.1. Nah, ini kemudian baru masuk ke pengetahuan, tes lisan. Ini adalah instrumennya ya, atau alatnya. Instrumennya ini. Kemudian ini nanti anak-anak menjawab kemudian di sini harusnya ada panduannya, panduan skornya. Kalau menjawab itu ada panduan skornya, nilainya berapa. Ya, untuk ini berarti di sini kanalisan nanti disebutkan berapa dari jawaban ini anak-anak, berapa dari soal ini anak-anak bisa menjawab. Ini kan dari soal yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu berapa persen mereka bisa menjawab. Itu ada skornya, ada panduannya, sehingga nanti bisa dikatakan berapa persen yang bagus, yang berhasil, dan berapa persen yang gagal gitu ya. Ya, ini KI 3 ini. KI 3 apa? Penilaian ketiga. Jadi penilaian 3.1 ini ya. Setelah I ya, setelah ini di bawahnya di sini
penilaian 3.1, 3.1. Yang ini, kemudian yang ini penilaian 3.2. Oh, ini ada panduan. Oh, benar-benar. Nah, bagus ya. Ada panduannya, ada benar. Kemudian ada keterampilan. Ini yang ini berarti bukan 2 ya. Tapi 4.1 ya, jangan 2, bukan 2. Tapi 4.1. Itu ya. Kemudian ini ya skornya, panduan skornya ini ya. Nah, ini mengelompokkan isim mudzakkar dan muannats, mengelompokkan isim dengan cepat dan tepat. Kalau cepat dan tepat skornya 4. Kalau cepat tidak seperti yang di atasnya, agak di bawah sedikit ya. Ini 3 gitu ya. Ini panduan skornya. Iya, seperti ini. Ya, benar ya. Kemudian di sini pengesahannya, legalitasnya, yang sebelah kanan adalah kepala sekolah, yang sebelah kiri kepala sekolah, yang sebelah kanan adalah nama antum ya. Nama antum. Sudah selesai ini. Ya, seperti ini ya. Cukup insya Allah ini ya. Kita bisa mengambil contoh ini. Coba berikutnya yang ini ada lagi, udah punyanya apa ini? Punyanya Muhammad Wildan ya. Punyanya Muhammad Wildan sekarang yang kedua. Tadi punyanya Sabto, setelah Sabto sekarang yang saudara Muhammad Wildan. Ya, silakan diperhatikan. Harus disebutkan namanya, terserah ya, jangan dikosongi ya. SD, apa TK, atau SMA, atau SMP, sebutkan ya. Pelajaran Maharoh, ya, bahasa Arab, Qiraat. Temanya apa ini? Suratul Fatihah. Kemudian kelas 4, oh SD ini berarti ya. SD ini kelas 4 semester 2. Kemudian pertemuan tuliskan ini ya. Ya, saudara Muhammad Wildan tuliskan ini. Kemudian alamat alokasi waktunya ini. Ya, 3 kali 40 menit. Ini benar. Nah, kalau 40 menit itu berarti harusnya dia adalah SMP ya. SMP. Nah, ini baru di sini adalah apa ini? Di sini tadi kelas 4. Kelas 4 berarti SD. Kalau MI, madrasah ibtidaiyah atau SD tidak sampai 40. Hanya 35 menit ya. Ini diperbaiki ya, Muhammad Wildan ya. 4 tidak sampai 40. Kalau SD itu atau MI 35 menit. Oke, lihat sini. Ustaz, Ya, kalau silakan. 3 kali 40 itu maksudnya apa? Yang tiganya itu? 3 itu 3 jam, 3 kali tatap muka. 1 Oh, kali tatap 3 kali pertemuan berarti, Ustaz? jampel, afan. CP, jam pelajaran. Oh, Bukan jam tatap, pelajaran. iya, afan. 3 CP, 3 jam pelajaran, afan. Bukan tatap Oh, mukanya. baik. Kalau tatap muka kan 1 kali tatap muka gitu ya. Berarti Kalau 1 kali sehari 3 kali 40 menit gitu, Ustaz, dalam 1 hari. Iya, itu 1 kelas loh ya. Antum belum tentu mengajar 1 kelas. Oh, Setelah itu berarti mungkin jam pelajarannya, Ustaz? iya, itu jam Tiga. pelajarannya, betul. Mungkin nanti antum setelah itu ngajar di kelas lain ya 3 jam pelajaran juga. Gitu kan. Kalau kita di SMP itu kan bukan guru kelas, di SMP itu kan guru bidang studi. Artinya di SMP itu guru bidang studi itu antum mengajar hanya bidang studi tertentu. Kalau di SD itu namanya guru kelas. Artinya bahwa satu guru itu full mengajar di kelas itu semua pelajaran harus dia kuasai. Di SD seperti itu. Jadi guru kelas 1 siapa? Misalkan Ustadz Imam, dia terus Ustadz Imam. Kelas mulai jam pertama sampai jam terakhir. Itu namanya guru kelas. Ya, jadi dia mengajar semua bidang studi. Mungkin khusus matematika, ada guru lain, pada jam pelajaran matematika dia nggak ngajar. Ada guru lain, guru matematika yang datang masuk yang mengajar. Mungkin ada sekolah yang khusus gitu. Tetap dia di dalam, dia bisa mendampingi siswanya. Atau mungkin dia bisa istirahat. Itu namanya guru kelas. Jadi kalau guru kelas itu nanti ada jelas guru kelas 6 siapa gitu ya. Ustadz Wildan misalkan ya. Guru kelas 5 Ustadz siapa? Ustadz Rizky ya misalkan ya. Yang nggak ganti-ganti. Dia selama 1 minggu ya mulai Senin sampai Kamis atau Jumat yang ngajar itu kelas itu dengan semua bidang pelajaran. Saya katakan tadi kecuali ada guru
yang khusus, misalkan nanti kalau antum kan nanti kan kebanyakan membahas masalah diniyah, mengajar diniyah, antum menguasai semua. Tapi mungkin nanti ada pelajaran IPA, ya di SD itu kan ada pelajaran bahasa. Ada guru lain, ya guru lain yang masuk. Antum enggak mengajar waktu itu, diganti oleh guru bahasa Indonesia atau guru bahasa guru matematika gitu. Jadi antum enggak ngajar nggak apa-apa kalau memang disediakan guru khusus. Tapi kalau tidak ada guru khusus ya harus antum pegang semuanya. Itu guru kelas. Kalau di SMP atau SMA guru bidang studi. Jadi antum yang mendatangi nanti hari Senin jam pertama sampai jam ketiga itu di kelas 7A. Nah, nanti saat itu jam keempat sampai jam ke-6 di kelas 7B. Nah, antum pindah ke kelas 7B. Ya, nanti jam istirahat habis itu jam ke-7 sampai jam ke-9 di kelas misalkan 7C. Nah, pindah ke sana. Ya, itu guru kelas, guru bidang studi. Nah, ini pelajaran yang SMP ini berarti harus apa? Ini kayaknya nih kalau sebentar, ini materinya apa nih? Ya, surat Fatihah ya. Ini saya belum tahu. Ini setiap SMP saya belum tahu ini. Kalau dari sininya SMP, kalau dari sininya kayaknya SD. Seperti ya. Lihat dulu ini. Ini bukan satu ya, langsung ketiga. Langsung 3, di sini juga langsung di sini 4 ya, 3.1, 4.1. Ini jangan dikasih gini ya, tapi ditulis sih. Ini 31 ya. Ini 311, 312, 313. Ini 41, 411, 412. Bukan begini ya. Biasanya dikasih angka ya. Memahami surat Al-Fatihah, indikatornya menerjemahkan kalimat-kalimat yang berkaitan dengan surat. Menerjemahkan kalimat-kalimat yang berkaitan dengan surat. Surat apa ya? Harusnya disebutkan ya, surat Al-Fatihah di sini. Menjawab pertanyaan dari wacana tulis yang diprogramkan dengan cepat. Nah, ini kalau gini saya nggak ngerti ini SD apa bisa SD gini. Membuat kalimat sempurna seperti yang telah dicontohkan. Kalau dalam bahasa Arab ini ya, bahasa Arab SD ya, mungkin bisa kalau kalimatnya tidak terlalu berat, kalimat sederhana mungkin bisa ya. Ya ada apa dilihat aja nanti. Ini kurang ini ya, kurang pas kurang jelas ini. Suratnya surat apa disebutkan ya. Pertanyaan dari wacana atau wawancara atau wacana bacaan tulisan atau apa dari tulisan menjawab pertanyaan dari teks mungkin ya yang diprogramkan ada mungkin saya kurang paham ini. Membuat kalimat sempurna seperti yang telah dicontohkan. Di sini memahami surat Al-Qur'an, Al-Fatihah, tapi di sini membuat kalimat sempurna. Ya, kenapa Kak tidak mengulang atau menyebutkan kembali gitu ya? Ya, kalau ini kan sudah tingkatannya sudah tinggi ini ya. Ini coba sih yang ini, yang kemudian yang K4-nya ini ya, mendemonstrasikan surat Al-Qur'an Al-Fatihah. Apa nih? Membaca dengan suara nyaring. Ah, ini benar ya, membaca kognitif. Kemudian mengidentifikasikan antara kalimat yang benar dan yang tidak benar. Ini masuk sebenarnya di KI 3 ya, di kognitif ini. Mengidentifikasinya itu kecerdasan kognitif, bukan psikomotor. Ini yang psikomotor yang ini tadi. Ya, membaca surat dengan suara nyaring ya. Nah, itu ini termasuk psikomotor. Ya. Jadi mungkin ini dipindah ke yang KI 3. Ya, mengidentifikasikan antara kalimat ini nggak usah berarti ini. Ini nggak usah. Ya, ini nggak usah ini. Kayaknya diganti. Ya gitu ya. Ini Saudara Wildan. Lanjut ya. Ini tujuan pembelajaran. Kalau ininya tadi 5 ya. Ininya 5 ya, ininya 5, indikatornya 5 maka tujuannya juga 5 ya.
Nah, ya, nggak apa, ada copy paste aja. Kemudian ini masuk ke materi pembelajaran. Ini ya, arti. Oh ini jalan lurus. Oh ini kalimatnya di sendiri-sendirikan ya. Dibuat tabel arti kalimat ini ya. Kemudian ini surat Al-Fatihah. Lanjut berikutnya ini terlalu sedikit ya. Untuk 3 jam pelajaran materinya terlalu sedikit ya. Ya, ini mungkin bisa dikembangkan materinya ya, Wildan. Bisa dikembangkan materinya, tambahi gimana? Yang real kira-kira di kelas itu apa yang kita sampaikan, materinya apa? Nah, itu kita berikan apa di sini, kita sampaikan di sini. Selama 3 jam pelajaran itu kan materinya mesti banyak ya. Tidak mungkin hanya ini. Ini mungkin cuma misalkan 1 jam pelajaran cukup mungkin ini ya. Nah, kalau 3 jam pelajaran mungkin kurang ya. Jadi materinya mungkin ditambahkan, ditambahi. Kemudian pedoman pembelajaran, metode pembelajaran saintifik, ceramah, tanya jawab, membaca, nyaring, membaca, teliti. Nah, coba di sini. Model media belajarnya buku ajar, papan tulis, dan spidol dan menghapus. Ya, ini saintifik berarti ini menanya ya, melihat ini ya, ini saintifik ini, menanya, mengamati gitu ya. Ini pelajarannya, pembukaannya. Ya betul. Guru menyampaikan judul pembahasan yang akan betul ya. Ya betul, benar ini. Benar, bisa. Kemudian ini memang ini sains seperti ini ya. Mengamati, menanya, kemudian apa? Mencoba, menalar itu ya. Saintifik. Kemudian terakhir yaitu mengkomunikasikan. Kemudian berikutnya yaitu ini ya, penilaian. Ya, penilaian. Di sini langsung harusnya 3.1 ya, 3.1. Ini yang pertanyaannya ya, menerjemahkan kalimat yang telah diprogramkan tepat ini. Oh, kalimat yang telah diprogramkan ya, telah diprogramkan. Jadi harus pakai komputer atau gimana nih ya? Kalau pakai komputer berarti di sini harusnya medianya ditambahi ya, medianya tidak hanya ini, diprogramkan itu artinya diapakan ya? Atau disediakan pertanyaannya atau gimana? Kan jadi medianya cuma papan tulis, spidol, menghapus, buku ajar gitu medianya. Kalau yang pakai misalkan di proyektor ada apa disediakan apa PowerPoint, kemudian nanti muncul pertanyaannya secara acak, mungkin diprogramkan tuh ya. Saya tidak ngerti itu. Iya, ini Yakub ini siapa ini? Oke, lanjut ya. Ya, iya, oke. Nih, menerjemahkan kalimat yang telah diprogramkan ya. Saya nggak ngerti di program itu mungkin sudah direncanakan mungkin maksudnya yang telah direncanakan. Program itu kan perencanaan ya. Kemudian menjawab pertanyaan dari wacana tulis yang direncanakan mungkin. Nah, kemudian aspek yang dinilai ini ada apa namanya itu adalah panduan skornya ya, panduan skornya ini. Ya, panduan skornya ini. Kemudian Jangan. Ayo udah kali. coba Ismail yang nggak ngerti mungkin. Lanjut ya. Keterampilan ini tadi, ini harusnya kayak 4 ya, 4.1 ya. Keterampilan 4.1. Nah, sudah ada panduan skornya. Pertanyaannya membaca surat dengan suara nyaring. Nah, ini harusnya tadi mengidentifikasi itu adalah kognitif ya, kecerdasan kognitif.
yang psikomotor mungkin bukan ini ya, lain ya. Nah, ini ada panduan skornya, ya. Ada sebelah kiri adalah kepala sekolahnya, yang sebelah kanan adalah ininya, guru pengampunya. Ya, itu ya. Gimana nih caranya nih? Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti gimana nih caranya untuk unmute ini. Untuk di mute ya, di mute ya. Kalau unmute malah nggak, malah boleh bicara kalau di unmute. Kalau di mute, tidak ngerti ini. Sebentar. Ismail Yakub. Tidak bisa nih, saya lambat banget ini. Tuh. Mana nih? Ismail bin Yakub Afwan. Iya. Ya. Nggak kelihatan di mana. Ismail Yakub nggak bisa, saya nggak ngerti. Kenapa? Iya, iya. Ismail Yakub dikecilkan. Dikecilkan itu suaranya. Suaranya masuk yang dari apa adiknya tadi apa itu? Ya, sudah ya. Iya, iya. Ini ada pertanyaan, ini berarti punyanya KI 3 ini ya. Ini soalnya untuk KI 3. Berarti di sini penilaian untuk KI 3. Ini ada betul soalnya. Ya udah, ini dianggap. Ini sebenarnya nggak perlu dilampirkan ya, tapi nggak apa dilampirkan nggak apa. Diberikan langsung, dituliskan di sini boleh langsung di apa ini KI 3 penilaian ya, di kolom penilaian ini. Di ini nih KI 3 di sini. Harusnya di sini tuliskan di sini nggak apa. Dimunculkan di sini aja. Nah, ini kan Kak kolom KI 3 ini yang tadi ini. Ini. Penilaian KI 31, kemudian tadi apa? 41. Ya, itu silakan diperbaiki mungkin Saudara Wildan ya, itu di awalnya di judulnya tuh dijelaskan apa itu SD atau SMP, saya nggak ngerti ya. Kemudian ini kalau SD berarti 30 menit, kalau SMP 40 menit. Ya, ini 3 itu artinya 3 jam pelajaran, 3 JP ya. Pertemuannya pertemuan keberapa? Ke-1, kedua, ketiga, terserah dituliskan di sini. Jangan sampai kosong. Ya, kemudian sama materi tadi ini jangan bulat-bulat gini ya, tapi berupa angka 31, di sini 311, 312, 313 gitu ya. Kemudian di sini ini yang keliru ini kayaknya nih. Ini maksudnya ini harusnya ke KI 3 ini. Ya, di atas ini. Mengidentifikasikan ya. Identifikasi itu KI 3. Ya. Kemudian coba akan saya tampilkan punyanya ini. Anda punya Saudara Faik ya, Saudara Faik ini SD, SD berarti berapa? 35 menit ya. Ya, baik. SD 3 menit ini berarti ini kelas 5 benar ya, kelas 5 semester 1. SD-nya Ar-Rahmah Surabaya. Kalau saya mau mengoreksi ini harus huruf besar ya. Ini huruf besar ini. Oh, ini yang ini huruf besar. Sama S-nya huruf besar. Kalau saya mau mengoreksi ya. SD di sini pakai garing ya, garis miring MI. Karena SD nggak mungkin SD MI jadi satu. SD punya kurikulum sendiri, MI juga punya kurikulum sendiri ya. Jadi di sini harus pakai
garis miring. Kalau MI biasanya nanti ikut depak, kalau SD biasanya ikut dinas. Tapi kalau SD yang religi banyak apa? Banyak muatan agamanya, nanti munculnya SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Itu berarti SD yang ikut dinas pendidikan, tetapi banyak memuat pelajaran agama. Ya, kalau MI nanti ikutnya depak, Departemen Agama. Ya, jadi di sini SD garing ya, garis miring atau MI. Jadi nggak bisa jadi satu gini. Ya. Ar-Rahma itu saya nggak ngerti ikut mana itu. Kayaknya ikut dinas itu kayaknya Ar-Rahma itu. Ikut dinas pendidikan. Berarti SDIT itu. Ya. Ini KI 1, KI agamanya, KI 2-nya tentang keterampilan apa? Sikapnya, ini adalah kognitifnya, ini adalah psikomotornya. Ya, besaran ya. Ini kemudian ini langsung 31 betul. Betul, 31 betul ya, betul. Identifikasikan macam-macam isim secara mendalam. Ciri-ciri yang terdapat dalam isim yang ditunjuk dari jumlahnya. Ini KD-nya, ini IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini ya. Kemudian di sini ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, berarti tujuannya 4, ini juga 4. Loh, kok banyak sekali tujuannya ya. Tujuannya saudara baik itu kita copy paste dari sini aja. Ini adalah 1, 2, 3, 4 ya. Berarti di sini juga pakai 4 saja ya. Enggak usah banyak-banyak. Copy paste dari yang ada di sini ya. Ada di IPK, indikator pencapaian kompetensi. Kemudian materi pelajarannya ini di sini disampaikan. Ini ya boleh mau yang berwarna, mau yang tidak berwarna. Ini materinya disampaikan di sini, boleh difoto. Kemudian masih ada materinya konsep Quran surah berapa ini? Surat berapa ini? Alamatnya ayatnya 193. Ini Quran apa ini? Al-Baqarah mungkin ini ya. Ayatnya banyak ini Al-Baqarah ini ya. Nah, ini kurang teliti, saya sudah baik ya. Kemudian ini metode pembelajarannya saintifik berarti nanti membaca, menanya gitu ya. Coba dilihat sini sumber belajarnya ini kitab Al-Mukhtarat, kamus bahasa Arab, internet. Coba di sini. Medianya, alat bahannya, langkah-langkahnya ini apa? Guru memberikan salam ya, menyanyikan kabar benar, mendengarkan ini benar ya. Ini saya minta formatnya seperti ini ya. Baku ini ya. 1 adalah pendahuluan, kolom pertama, kolom kedua itu apa? Ini tahapan pembelajaran, kolom kedua itu deskripsi kegiatan, guru dan siswa, ketiga itu alokasi waktu. Seperti ini ya. Jadi format ini baku. Nanti ada yang lain silahkan, tapi yang seperti ini baku. Sudah apa? Digunakan hampir di seluruh bidang pelajaran, bidang studi. Ini ya. Kalau sains seperti ini tadi, melihat, menanya, ya, mencoba, ini saintifik ini, menalar, ya, kemudian mengkomunikasikan dan seterusnya. Ya, kemudian penilaiannya, ini penilaiannya, berarti langsung di sini KI 3 betul, ya KI 3. Nah, ini antum bisa mengambil dari materi tadi, materi pelajarannya diambil untuk membuat serangkaian pertanyaan untuk penilaian KI 3. Ya, kemudian terakhir penilaian KI 4. Ya, KI 4 ini anu apa? Panduan skornya ya, panduan skor pedoman penskoran. Nah, kemudian yang berikutnya KI 4. Nah, benar ya. Ya, ini formatnya sudah benar ya. Cuman mungkin tadi ada salah sedikit di mana itu? Di salah di mana ini? Bentar. Di ini ya, yaitu di alokasi waktunya harusnya adalah 30 menit ya. Kemudian alokasi waktu jangan hanya
gini ya, mungkin 2 kali 35 menit atau 3 kali 30 menit, karena nggak mungkin kita mengajar 1 kali tatap muka hanya 1 jam pelajaran ya. 1 kali tatap muka hanya 1 JP. Nggak mungkin ya, minimal itu 2 JP. Ya, rata-rata 2 JP atau 3 JP. Kalau pelajaran hanya 1 itu kayaknya sulit. Kita barusan masuk, baru bicara sudah hampir selesai ya, sudah mau tutup, sudah mau apa selesaikan, nggak mungkin, susah itu. Ya. Jadi gitu ya. Jadi sudah baik. Ini tadi sama yang tujuannya tadi diperbaiki. Tujuannya tadi terlalu banyak ya. Tujuannya itu cukup kita copy paste dari indikator pencapaian kompetensi IPK gitu ya. Ya, saya keluar dari share screen dulu. Saya mau share screen ya untuk apa? Screenshot untuk absen. Bentar. Silakan sambil saya screenshot. Mungkin ada pertanyaan. Ini teman-teman tadi sudah banyak memberikan contoh, sudah banyak benar ya. Kesalahannya sedikit ya, nggak sampai 10% kesalahannya, cuman sedikit sekali. Hanya masalah karena tidak mengerti alokasi waktu ya. Kemudian karena memang kita kan antum kan belum mengajar, jadi belum tahu secara real kejadian ketika di sekolah dalam keseharian ya. Kita datang, kemudian kita melihat perencanaan penjadwalan, kan kita kan belum antum kan belum pernah, jadi ya mungkin wajar lah, kesalahan itu wajar. Jadi tadi saya juga salah ucap ya, istilah jam pelajaran dan alokasi waktu ya. Alokasi waktu itu adalah apa? Jam pelajaran dengan tatap muka ya, beda ya. Tatap muka itu mungkin kita sehari di kelas 7A 1 kali tatap muka. Tapi bisa jadi di situ kita melakukan 1 kali tatap muka, tapi alokasi waktunya mungkin 2 jam pelajaran ya. 2 jam pelajaran. Nanti kalau pakai waktunya SD berarti 2 jam pelajaran itu 2 kali 35 menit. Kalau pakai waktunya SMP berarti 2 kali 45 menit. Ya, jadi apa? 1 kali tatap muka itu beberapa jam pelajaran. Bisa 2, bisa 3. Kemudian belum tentu kita sekali datang 1 hari itu kita hanya cuman 1 kelas ya. Bisa jadi kita nanti setelah selesai di kelas itu ya pindah istirahat ke kelas yang lain ya. Jadi sehari mungkin sampai full, bisa sampai 6 pelajaran, 6 jam pelajaran ya, 6 jam pelajaran. Kalau dikali 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 6 kali 4, 24 jam. Nah, ya memang amanah dari pemerintah kalau bisa itu kita mengajar 24 jam pelajaran. Itu maksudnya itu kalau amanah dari pemerintah. Kalau misalkan kelasnya masih sedikit ya nggak sampai segitu ya. Kelasnya sedikit ya mungkin ya cukup mungkin kita sehari mungkin cuman 3 jam pelajaran ya. Kemudian juga siswanya juga mungkin tidak terlalu banyak ya, nggak apa-apa, insya Allah nggak masalah. Semakin sibuk nanti kita akan. Iya silakan, siapa mau bertanya? Silakan, mungkin ada yang mau bertanya? Mana Ustaz? Fajar Ustaz. Iya silakan. Untuk penulisan butir instrumen Ustaz. Ya instrumen kenapa? Misalnya kita tuliskan pada materi itu di soal ada 5 soal Ustaz. Iya. Terus kemudian pada butir instrumen itu apa harus dimasukkan semua atau hanya sebagian saja? Kalau di butir instrumen itu hanya mewakili. Kalau mewakili berarti tidak harus semua, hanya sebagian. Tapi dalam kenyataannya ketika kita memberikan ujian ke siswa, mungkin banyak ya, mungkin 10, 30 pertanyaan. Tapi ketika di RPP enggak semua. Ya.
hanya mewakili. Tapi saya pernah lihat RPP yang semua pertanyaannya disebutkan, disampaikan, ditaruh dalam lampiran. Kayak tadi ketemu sempat ketemu Wildan ya, Muhammad Wildan ya. Jadi soalnya ditaruh di lampiran, ada seperti itu. Jadi semua pertanyaan yang disampaikan nanti di ulangan ya lengkap ditulis di RPP, ada seperti itu. Jadi kalau tapi sejauh yang saya pernah ikut pelatihan itu tidak harus semuanya, hanya mewakili saja. Misalkan ada jenis pertanyaan, ya ada pilihan ganda, ada uraian, ada menjodohkan. Itu mungkin kalau buat soal mungkin 30 ya, pilihan ganda 10, uraian 10, terus menjodohkan 10. Ya, yang ditampilkan di penilaian, di lembar penilaian cuman mewakili mungkin 3 ya, 3 gitu. 3 dari uraian, 3 dari pilihan ganda, 3 dari menjodohkan gitu. Jadi enggak semuanya, hanya memberikan contoh saja. Sistem penilaiannya seperti ini gitu aja. Ya, bagus ya. Makasih ya, jasa khair. Ustaz, Ya, silakan. Ya. Fadal. Ayo. Yang lain silakan. Silakan. Ini intinya format RPP ini saya berikan supaya antum nanti itu ketika terjun ke lembaga pendidikan, kemudian bertemu dengan sekolah-sekolah yang lain, kita memiliki kesamaan. Dan memang ini yang saya sampaikan adalah standar yang sering saya dapatkan di pelatihan-pelatihan. Standar ya. Ternyata nanti ada yang lebih mudah, ternyata ada yang lebih sulit. Itu kadang bergantung dari kebijakan sekolah masing-masing. Sekolah masing-masing itu maksudnya gini, kita ketika di MGMP ya, di musyawarah guru mata pelajaran, kita bertemu dengan sekolah lain yang kadang-kadang dia menerapkan standar RPP. Tentunya dia memiliki standar yang mungkin berbeda dengan kita. Ya, tetapi yang saya sampaikan ini adalah standar dari dinas. Standar dari dinas yang insya Allah yang baku. Pernah saya lihat RPP yang sulit, pernah. Sulit banget, rinci banget ya, saya pernah lihat. Tetapi yang dari pemerintah, dia tidak langgar. Cuman penambahannya yang terlalu banyak. Ya, jadi saya pernah lihat seperti itu. Saya juga pernah lihat yang sederhana, yang contohnya seperti KTS itu sederhana. Jadi sekedar formatnya itu terpenuhi formatnya. Ya, misalkan setelah judul RPP itu kemudian adalah satuan pendidikan, materinya, semesternya, ya, terus alokasi waktu, kemudian KI 1 sampai KI 4, kemudian tujuan pembelajaran IPK, ya, kemudian masuk tujuan, indikator, KD, indikator, kemudian tujuan, ya, kemudian materi. Sederhana-sederhana aja, sederhana. Ya, karena memang kadang itu sekolah itu di dunia pendidikan di swasta terutama itu ada ini nanti kalau antum pernah dengar itu akreditasi ada yang A, B, C gitu kan, yang paling bagus A, yang sedang itu B, yang C itu yang bawah ya. Kalau nggak lulus C ya namanya terdaftar ya, belum akreditasi ya. Ya, kalau sudah terakreditasi itu minimal C. Nah, itu kalau C itu nanti dia akan lebih sering didatangi oleh pengawas. Karena C itu dianggap masih belum sempurna mungkin ya. Kalau yang B itu enggak nemen-nemen didatanginya. Tapi kalau yang A sudah hampir jarang didatangi. Karena dianggap dia sudah mampu ya menyelesaikan secara mandiri urusan administrasinya, urusan sekolahnya sudah dianggap dia sudah mampu. Yang A itu standar negeri, jadi seperti sekolah negeri. Tapi sekarang walaupun sekolah negeri juga diakreditasi. Pernah suatu kejadian di Surabaya, suatu ketika kejadian di Surabaya, sekolah negeri SMP nggak salah itu akreditasinya B. Nah itu kepala sekolahnya diganti. Jadi dianggap tidak mampu ya, harusnya A gitu. Negeri kan percontohan kan. Kalau swasta itu kebanyakan B, A itu hanya sekolah-sekolah yang elit-elit. Nah itu yang saya katakan tadi,
Kalau sudah naik sekolah-sekolah seperti itu ribet ya, administrasinya ribet banget. Tuntutannya tinggi. Ya karena mereka dianggap sudah mampu ini melaksanakan administrasi pendidikan dengan baik, dengan mandiri. Yang B itu kebanyakan B, orang-orang tuh kalau di sekolah-sekolah umum itu sajane sebenarnya lebih banyak memilih B. Karena kalau B itu namanya sekolah swasta itu masih butuh murid. Kalau sekolah swasta itu butuh murid sehingga kalau B itu banyak yang bisa masuk. Jadi artinya kalau apa pindahan-pindahan mutasi-mutasi itu lebih banyak diterima di B. Ya, kalau di A susah menerima mutasi. Karena kalau yang di A itu mutasi juga harus dulunya dari sekolah yang akhir-tesnya A. Kalau dari sekolah yang akhir-tesnya A baru bisa pindah ke A. Kalau yang dari B pindah ke A nggak bisa. Ya, itu urusan administrasi seperti itu ya, sekolah ya. Nanti antum akan mengenal ya apa perbedaannya ya, apa di mana kelebihannya, di mana kekurangannya gitu ya. Nah, tapi bagi kita tidak ada masalah. Bagi kita status itu tidak ada masalah ya. Bagi antum juga jangan dipermasalahkan karena tugas kita adalah mendidik ya. Tugas kita itu mengajar agar ilmu yang kita miliki itu bisa kita sampaikan ke anak-anak dan mereka menjadi generasi yang Islam ya, yang Islami ya. Tujuan kita seperti itu. Kita tidak terpatri, tidak terpukau oleh status ya. Mau status B, mau C, mau A, tidak ada masalah insya Allah. Yang penting kita sudah menyampaikan, antum sudah menyampaikan ilmu ya, amanah ilmu, supaya anak-anak itu nanti menjadi apa ya, agamanya jadi lebih benar ya, lebih baik ketimbang mungkin orang-orang tua mereka, atau kalau mereka orang tuanya udah bagus ya alhamdulillah ya. Karena kadang-kadang tuh sekarang trennya itu orang-orang yang banyak duit, orang-orang muslim-muslim yang banyak duit, itu memilih sekolah-sekolah Islam yang juga yang bagus, yang keren, ya, juga yang bagus, yang keren. Jadi seperti beberapa sekolah sunnah itu kan mahal-mahal, ya. Jadi beberapa orang tua yang mungkin dari awalnya bukan sekolah sunnah, awalnya bukan sunnah, tapi dia nyekolahkan anaknya di situ. Ada banyak seperti itu, ya. Nah itu berarti kita punya akses untuk apa? Memperbaiki ya, memperbaiki generasi anaknya dan juga bisa juga mungkin mengajak orang tuanya ya, insya Allah ya. Ya ini mau saya screenshot dulu ya, tidak ada yang barusan masuk soalnya. Sebentar ya, saya screenshot lagi. Bentar. Ya silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Sampai ya saya kasih mungkin nanti 2 menit ya, 2 menit lagi mungkin bisa saya akhiri. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Kalau itu tidak, insya Allah nanti bisa kita lanjutkan konsultasinya melalui WA ya. Ini sampai sini mungkin ya. Semoga antum paham ya, semoga bisa memberikan gambaran sekilas. Kemudian yang sudah selesai itu segera disampaikan, dikumpulkan supaya nanti bisa dievaluasi sampai di mana ada mungkin kekurangan ya, segera diperbaiki. Ya. Gitu ya. Ya, Afwan, kita tutup ya dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakallahu khairan.